Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini topik yang lagi banyak diperbincangkan oleh masyarakat, yang lagi banyak diperbincangkan oleh netizen, dan bahkan nggak cuma masyarakat dan netizen, para ahli juga turut membicarakan topik ini adalah terkait dengan nasib Bapak Tom Lembong ya. Bapak Tom Lembong ini kan memang kemarin terkena kasus pidana dugaan korupsi impor gula ya, semasa beliau jadi Menteri Perdagangan Indonesia. Nah, teman-teman, dalam fakta perjalanan sidang Pak Tom Lembong ini sampai akhirnya juga nggak terbukti bahwasanya kemudian ada aliran dana yang masuk kepada beliau gitu kan. Dan juga nggak ditemukan mensrea atau niat jahat dari Pak Tom Lembong dalam kasus kemudian untuk membuat peraturan ya teman-teman, menerapkan peraturan untuk impor gula, yang mana ternyata itu salah satu faktor-faktor penting ya dalam menentukan hukuman bagi seseorang, bahwasanya orang itu bersalah atau tidak gitu kan. Dan yang dinyatakan memang kemudian Pak Tom ini merugikan negara karena menguntungkan para kapitalis, itu aja. Dan kemudian beliau ini kan mendapatkan tuntutan hukuman 7 tahun ya dari jaksa penuntut umum. Tapi kemudian hakim memutuskan 4,5 tahun. Yang justru kemudian diperbincangkan publik saat ini adalah kemudian ketika Pak Tom Lembong ini nggak ditemukan pada beliau namanya mensrea atau niat jahat gitu kan, dari penerapan keputusan untuk impor gula ya, untuk stabilkan pasar. Dan yang kedua, kemudian nggak ada aliran dana atau keuntungan finansial secara khusus ke rekeningnya Pak Tom. Tapi ternyata Pak Tom tetap dihukum 4,5 tahun. Dan ini yang kemudian jadi banyak yang memperbincangkan, bahkan nggak cuma masyarakat, tapi juga para ahli yang betul-betul prihatin, merasa sedih ya. Dan saya rasa semakin kesini Pak Tom Lembong ini akan semakin banyak orang yang simpati kepada beliau, akan banyak orang yang tambah mensupport, mendukung beliau, dan semoga Pak Tom Lembong ini setelah mengajukan banding akan mendapatkan keputusan yang terbaik untuk beliau, yang seadil-adilnya. Dan ini saya juga merasa ya semoga orang-orang yang menzolimi, kalau memang ada pihak-pihak yang menzolimi orang-orang seperti Pak Tom Lembong, ingatlah, kezoliman itulah hutang ya, pada saatnya mereka harus membayar namanya kezoliman. Dan Pak Tom Lembong semoga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke, itu aja.